Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Hari ini beliau akan membahas mengenai triglycerid. Nah kan ngomongnya seperti apa biar nanti beliau menjelaskan ya. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Hasan. Malam juga Mia. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sore kali ini kayak ceria banget dengan outfit warnanya gonjreng ceria gitu. Kemerlap. Warna kunyit gitu ya. Kunyit. Jadi sesuai dengan herbalis. Herbal. Betul. Pak Hasan, kunyit itu kan bisa dipakai di mana-mana ya. Besok warna daun gitu. Itu bajunya Terus udah warna daun. Laos merah. Wow. Laos merah. Kalau pink gitu mungkin ya, Pak? Pink itu apa ya? Pink itu nanti ada di Umbi Dewa itu pink. Bunga Teratai. putri malu. Oh iya, bunga putri malu. Bunga teratai juga ada yang pink. Oh, tapi yang dipakai yang putih ya, Pak ya. Oke, baiklah. Beliau mengaplikasikan warna-warni hari ini tentunya biar hidup lebih berwarna gitu ya, Pak. Ya, tidak monoton. Betul. Baik, Pak Hasan, sebelum nanti masuk ke materi yang tadi sudah Mia senggol sedikit mengenai lemak jahat atau triglycerid yang ini juga banyak sekali yang sekarang Pak sebagian besar pasiennya Pak Hasan tuh ternyata banyak triglyceridnya ya gitu ya. Kita akan flashback dulu atau bahas-bahas dulu nih mengenai biar untuk pengetahuan juga untuk semuanya bahwa di beberapa grupnya Pak Hasan, ini ada 3 grup, kemudian juga di marketingnya Pak Hasan, ada juga di nomor pusatnya Pak Hasan. Jadi memang sudah sering sekali ketika Pak Hasan siaran atau Mia siaran sudah sering disebutkan, atau di radio juga sudah sering disebutkan nomor-nomor beliau, yaitu nomor klinik pusat, nomor fans, dan nomor marketing. Hanya 3 itu yang bisa dihubungi secara resmi. Namun Pak Hasan, sampai sekarang ternyata masih ada beberapa nomor-nomor asing yang kadang-kadang ditanyakan kepada admin. Jadi Mbak Mia, ini nomornya siapa ya? Ini benar apakah ini nomor fansnya Pak Hasan atau nomor konsultasinya Pak Hasan? Karena saya berkonsultasi dengan nomor ini gitu ya. Ketika ditanya ternyata dia mengaku konsultan dari Puspita Raja ya. Jadi Puspita Raja ya Pak ya, konsultan dari Puspita Raja. Bahkan ada beberapa resep yang dia berikan juga itu mengatasnamakan resep rebusan Puspita Raja. Di sini yang menjadi bahan pertanyaan, mungkin kayak saya pun bisa beri bahan rebusan Puspita Raja. Kalau yang Mia tahu kan yang formulator itu adalah Bapak Hasan Sabila. Harusnya adalah rebusan dari Bapak Hasan Sabila. Itu baru masuk gitu ya kayaknya di telinga. Kalau rebusan dari Puspita Raja Herbal, ya benar mungkin yang memproduksi Puspita Raja. Tapi kalau rebusannya ini memang formulatornya hanya Pak Hasan. Dan yang sayang sekali ketika kemarin ada salah satu sharing dari salah satu pasien, itu beliau kan sakit konsultasi dengan seseorang. Kemudian beliau ini dikasih rebusan, dikasih obat gitu ya, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata beliau ini saraf kejepit. Dan saya penasaran, tolong dong, apa sih maksudnya isinya rebusan tuh apa dikasihkan? Oh, ternyata rebusan yang diberikan itu rebusan asam urat, yang beda jauh dong dengan rebusan saraf kejepit. Senyawanya udah beda jauh. Di situ bahkan ada tempuyung dan daun melinjo, daun sotua. Daun sotua itu kan untuk rambut jagung, bawang putih jagung, gitu ya. Itu kan untuk asam urat, dan ternyata salah gitu ya. Ternyata itu salah gitu ya. Dan untungnya Bapak ini melihat salah satu YouTube-nya Pak Hasan di Hasan Sabila Official. Hasan Sabila Official adalah resminya Pak Hasan, YouTuber resmi dari Pak Hasan yang ternyata saya salah gitu ya. Ternyata bukan ini konsultannya, tapi dan di sini perlu ditegaskan lagi, satu-satunya konsultan di Puspita Raja Herbal di Hasan Sabila Official ya hanya beliau, Bapak Hasan Sabila. Begitu Pak Hasan. Ceritanya sedikit kita flashback mengenai kejadian yang emang sempat banyak menjadi pertanyaan. Kok saya dapat rebusan ini, apakah benar ini yang memberi Pak Hasan atau bukan? Begitu. Betul. Pak Hasan. Ya, terima kasih Mia informasinya. Dan berita fan Hasan Sabila yang masuk di grupnya, baik melalui WhatsApp, melalui SMS, banyak pertanyaan seperti itu. Yang berarti ini adalah orang liar. Kalau liar saja kedudukannya, statusnya,
yang berarti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dia mencoba menjiplak resep-resep Hasan Sabilah. Si pasien menderita saraf kejepit, dikasihnya resep asam urat. Kemudian saya baca juga di situ, airnya 3 gelas. Padahal Hasan Sabilah kalau daun-daunan 3 gelas itu daunnya belum tenggelam. Dia berikan 3 gelas, sisa 1 gelas. Belum pernah Hasan Sabilah mengasihkan seperti itu. Yang berarti ini tidak mengalami sebagai konsultan herbal atau ahli herbal. Asal saja dia jawab, yang penting dapat dipercaya. Ternyata menjadi masalah. Bapak Ibu, Hasan Sabilah belum menurunkan ilmunya kepada siapapun juga. Berarti di Puspita Raja itu tunggal Hasan Sabilah. Tidak ada lainnya. Sebab mempelajari herbal, kita harus tahu tentang penyakit. Tentang kerja obat di dalam metabolisme. Tentang kandungan-kandungan kimia yang terdapat di tumbuh-tumbuhan. Efek sampingnya pun kita harus tahu. Jangan sampai kita kasih resep, dia akan bermasalah. Sehingga terjadilah banyak pengakuan-pengakuan, dia mengaku bahwa resep dari Puspita Raja. Belum pernah di YouTube saya mengatakan resep Puspita Raja, pasti resep Hasan Sabilah. Karena apa? Karena Hasan Sabilah lah formulatornya. Puspita Raja bagi Hasan Sabilah itu adalah kuda tunggangan Hasan Sabilah yang bisa mengantarkan kesuksesan Hasan Sabilah. Jadi Puspita Raja tidak bisa membuat resep. Yang bisa membuat resep Hasan Sabilah. Jadi perlu dipahami saudaraku. Jadi kalau ada yang mengatakan resep rebusan Puspita Raja, ini berarti palsu. Dia mengatakan Hasan Sabilah takut dikejar, maka diplesetkan. Samar-samar agar tetap bisa dipercaya, ternyata tetap ini adalah orang yang licik. Ingin mendapatkan uang, tapi tidak bertanggung jawab. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan melalui online. Tatap muka takut. Kita bisa ketemu mas, takut dia. Kalaupun dia berani suruh orang yang ketiga, itu sudah dipesani orang yang ketiga. Bilang ya, nanti kalau ketemu, saya itu memang formulator di sana. Saya itu konsultan, sudah 10 tahun berpengalaman. Sudah dipesan. Ini settingan. Link-link orang untuk mencari kepalsuan pasti sudah dia pikirkan terlebih dahulu. Maka saudaraku fan Hasan Sabilah, berhati-hati. Kalau memang namanya itu nebeng, namanya nebeng itu kan bisa jatuh Pak ya. Misalnya, Bapak gonceng saya, ternyata kena gronjalan, karena jalan yang berlobang, kemudian Bapak jatuh. Namanya aja gonceng, ya. Sampainya di tempat tergantung yang nyetir. Berarti bukan dialah yang menyetir sampai ke tempat. Bukan dialah yang menentukan orang itu menjadi sehat. Itu pun kalau selamat. Munculnya kejahatan-kejahatan ekonomi ini setelah pandemi. Sulitnya mencari uang sehingga sekarang lagi booming apa sih yang digemari banyak orang, dia ikut-ikutan. Sehingga dia menikmati hasilnya dari itu. Oleh karena itu kepada semua saudaraku fan Hasan Sabilah, pendengar setia, hobi dengan obat-obatan herbal. Keaslian hanya ada di nomor 0812 250 6662. Itu langsung di pusat Bapak. Kemudian mereka yang ingin berhubungan dengan fan Hasan Sabilah, ingin ikut grup, di dalam grup itu sudah banyak resep-resep yang disebarkan. Maka bisa melalui telepon 08
38 67 46 65 18. Marketing yang bisa bertanggung jawab produk sampai ke tangan Bapak keasliannya di nomor 08 18 04 84 41 91. Itu adalah nomor yang langsung dihandle atau dibawahi, dikoordinasi oleh Hasan Sabila. Salam saya terhadap saudara-saudara saya yang ada di luar negeri yang selalu memantau Hasan Sabila. Salam saudara dari Hasan Sabila. Kemudian saudara-saudara saya yang ada di Brunei, di Malaysia, di Hong Kong, di Amerika, di Inggris, Thailand, Korea. Mereka yang selalu menyimak melalui streaming. Tidak lupa juga kepada saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Dari luar Jawa. Ada Papua, kemudian mereka yang ada di Medan, di Riau. Mereka juga yang ada di Kalimantan. Dari selatan, utara, timur, barat. Yang di Pulau Jawa, Bogor, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tidak ketinggalan, khususnya pada daerah Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Solo, yang selalu aktif mendengarkan Hasan Sabila. Dan saudara-saudara saya yang terdekat, daerah istimewa Yogyakarta, ada Panda, Imogiri. Kemudian daerah selatan hampir semuanya mengikuti Hasan Sabila. Daerah kota, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman. Sleman, daerah pesisir, Gunung Merapi. Selalu mendengarkan Hasan Sabila. Mari kita belajar tentang kesehatan herbal. Kesempatan malam ini, kita akan berbicara tentang trigeserid. Apakah trigeserid itu? Trigeserid adalah lemak jahat yang terdapat di dalam darah selain LDL. Definisinya adalah trigeserid adalah salah satu jenis lemak utama yang mengalir dalam darah manusia yang berfungsi menyimpan kalori dan menyediakan energi untuk tubuh. Manfaat dari trigeserid. Hanya saja trigeserid ini kalau berlebihan jahatnya minta ampun. Tega. Membunuh manusia. Kemudian trigeserid dihasilkan oleh organ hati. Namun sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, minyak goreng, dan mentega. Semuanya itu digolongkan sebagai lemak trigeserid. Jangan sampai berlebihan. Setiap berlebihan pasti berbahaya. Gaji 5 juta. Tiap bulan berlebihan menjadi 40 juta. Berbahaya. Sewaktu-waktu akan meledak. Makan begitu juga. Cukup 1 piring nasi. Setiap hari dia akan mengkonsumsi banyak nasi. Sekali makan 3 piring. Pada usia produktif 30 tahun, dia akan mengalami banyak penyakit, termasuk kegemukan, termasuk trigeserid tinggi, termasuk hipertensi. Golongan-golongan lemak trigeserid berada seperti gaji pada binatang, otak kambing, lemaknya terlalu tinggi, itu tergolong trigeserid. Cumi-cumi, hati-hati dengan cumi-cumi. Bagi mereka yang hobi sekali dikurangi, ini akan membunuh kita sendiri. Jelantah yang biasanya minyak digoreng berulang kali. Hari pertama disimpan untuk esok. Esok itu sudah hitungan jelantah. Kalau minyaknya kurang,
dikasih atau dijok dengan minyak yang baru. Itu sudah jelantah. Kemudian kaldu ada di mie ayam, soto, bakso. Dan makanan-makanan ini ada di Indonesia. Kemudian efek trigliserid terhadap organ tubuh, dengarkan Bapak dan Ibu ya. Jika tubuh sudah mengendap trigliserid atau kelebihan lemak jahat, maka efeknya yang dirasakan oleh manusia, 1. Lemak akan menebal pada kornea mata, yang berarti mata bakal terjadi stroke mata. Kalau trigliserid tinggi dan lemak sudah menutup pada kornea mata, tolong jangan dibahasakan ini adalah katarak. Tetap saja ini lemak mata. Yang kedua, terjadinya pengerasan pembuluh darah pada otak. Maka hati-hati. Jika sudah terjadi keras pada bahu, hati-hati. Ini adalah tanda-tanda trigliserid tinggi. Yang ketiga, merusak fungsi hati. Karena organ hatilah yang dapat menghasilkan trigliserid. Karena ini berlebihan, dia akan merusak dan menyerang organ hati. Kalau hati yang mengelola trigliserid ini sudah rusak, gudang penyimpanan trigliserid ini berlebihan, tidak menampung lagi, berarti dia akan berada di luar gudang. Yang berarti disebut lemak dalam darah. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang keempat, membentuk kapur pada tulang. Disebut pengapuran tulang. Karena berlebihnya trigliserid, dia akan hinggap pada tulang dan mengering berbentuk kapur. Lama-kelamaan plak kolesterol tadi hinggap pada tulang, disebut penyakitnya pengapuran tulang. Yang kelima adalah penebalan pada telapak tangan dan kaki. Jadi kalau kita raba dengan diri kita sendiri, pada bagian tangan sudah menebal, geringgingan. Memegang gelas panas sudah tidak terasa. Bahkan kemarin ada satu pasien saya menginjak paku pinus, tidak terasa. Tiba-tiba titanus. Karena terjadinya penebalan pada telapak kaki. Yang keenam, mengerasnya otot dan saraf. Pada dasarnya, kelebihan trigliserid, dia akan menutup jaringan otot dan saraf. Keluhan si penderita, dia akan menyatakan, sendi saya kaku Bapak, tangan saya sulit ditekuk, jari-jari saya sering geringgingan, punggung saya keras, leher saya kaku. Ini adalah tanda-tanda di dalam darah kelebihan trigliserid. Yang ketujuh, batang leher dan bahu keras dan kencang. Itu ya, efek daripada trigliserid. Yang kedelapan, merusak pita suara. Jadi ingat Bapak dan Ibu, kalau kita divonis dengan stroke pita suara, ingat, berarti trigliserid. Ingat resepnya. Sebentar lagi saya akan meluncurkan resep ini. Ini resep mahal ini Bu. Kalau kita mengikuti irama berobat, Ibu bisa menjual rumah. Terus berobat untuk memperbaiki pita suara. Ternyata tumbuh-tumbuhan di lingkungan kita menjadi obat. Biayanya tidak segitunya. Berobat banyak kita ganti-ganti rumah sakit. Ternyata mobil habis, tanah habis, rumah habis. Masa depan anak habis. Hanya ngurusi trigliserid. Yang kesembilan, mengganggu sistem kerja otak. Linglung, ngomong berat, bingung. Kita akan mengingat sesuatu lama. Itu trigliserid, Bapak Ibu. Ya, ingat-ingat, itu gangguan trigliserid. Kemudian Bapak dan Ibu, meningkatnya trigliserid
dapat memicu penyakit apa saja? Mari bersama Hasan Sabilah kita belajar. Yang pertama, akan memicu terjadinya pengerasan pembuluh darah. Disebut penyakitnya pengentalan darah. Ini berbahaya, Ibu. Jangan main-main. Kalau sudah terjadi pengentalan darah, hati-hati. Sebentar lagi kita akan terjadi gagal ginjal. Yang kedua, meningkatnya tensi darah. Maka banyak orang mengatakan, Bapak, saya hipertensi, tapi bukan keturunan. Bapak, ibu saya enggak. Adik kagak. Kakak saya enggak juga. Tapi saya kenapa ya Pak ya? Kemudian saya bertanya, semasa mudanya, apa yang dikonsumsi? Saya hobi kambing, Pak. Saya hobi banget dengan goreng-gorengan yang jelantah di pinggir jalan. Sampai rumah, saya suruh istri saya masak pakai santan yang kental. Ya sudahlah. Padahal itu trigliserid semua. Itulah yang menyebabkan hipertensi menjadi meningkat. Karena apa? Darah kurang oksigen dan protein. Kenapa bisa kurang? Darah yang berputar yang dipompa oleh jantung tidak bisa maksimal karena kekentalan darah. Tidak lama lagi, jantung lelah karena darah yang diputarkan kental. Terjadilah pembengkakan otot jantung. Berbahaya sekali ya Bapak Ibu ya. Maka hati-hatilah dengan ini. Kemudian mengendap penyakit trigliserid darah dapat memicu gula di dalam darah. Ini sering saya tekankan kepada semua saja yang mengobati diabetes, yang merasa bahwa dirinya mampu untuk menormalkan darah, gula di dalam darah, maka ingat, unsur trigliserid kita lihat pertama kali bagi penderita diabetes. Tanyakan, apakah Bapak dan Ibu mempunyai trigliserid tinggi? Biasanya ini diabaikan. Dia pasti akan balik bertanya, tidak Bapak, saya itu hanya gula dalam darah saya yang tinggi. Sudah pernah kontrol? Belum. Kita lacak masa mudanya. Dulu apa yang dikonsumsi? Masak-masakan yang bersantan tebal, gurih. Itu saya doyan banget itu Bapak. Kemudian goreng-gorengan itu sampai sekarang saya hobi. Dari pagi bangun sampai nanti malam saya ronda masih gorengan terus, santap aja. Tapi kenapa kena gula Pak ya? Minum saya sudah putih loh. Itulah. Bukan kadar gulanya yang memicu, tapi trigliserid yang memicu gula menjadi meningkat. Sadar ya Bang ya, Bung, Ibu, Bapak, bahwa kita sudah ngerem gula, tapi trigliserid kita picu. Akhirnya terjadilah kerusakan pada pankreas. Kemudian keempat, terjadilah pembengkakan otot jantung. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kelima, terjadilah pengapuran tulang. Tadi juga sudah saya sampaikan. Saudaraku Fen Hasan Sabilah, jika kita divonis trigliserid kita tinggi, kalau trigliserid kita 60, 70, itu normal. Kalau sudah divonis bahwa trigliserid kita 600, 900, 300, itu tinggi. Ini berbahaya. Pasti si penderita diikuti dengan hipertensi, diikuti dengan kerusakan pankreas atau kerusakan pada fungsi gula. Pantangan apa yang harus kita hindari? Catat ya Bapak Ibu ya. Pantangan yang harus dihindari bagi penderita trigliserid. Ini termasuk bagi penderita hipertensi, stroke, gula atau diabetes. Ya 3 ini ya. Yang pertama adalah nasi goreng. Hobi nasi goreng, mari kita tinggalkan. Ya. Karbohidrat
dikasih minyak, kasih penyedap rasa, nikmat sekali. Ternyata ini trigliserid. Apalagi ditambah cumi, ini berbahaya sekali. Maka habis makan nasi goreng, leher kenceng-kenceng, pinggang mulai sakit, kram otot. Ini bagi penderita ya trigliserid sudah mulai ditinggal hobi nasi goreng. Yang kedua, durian. Ini juga harus ditinggal. Yang ketiga, sayur bersantan kental, ya. Artinya sayur ini santannya sudah dimasak, tebal sekali, kental sekali, gurih sekali. Nah, ini udah golongan trigliserid. Ini dihindari. Telur puyuh. Tidak boleh bagi penderita trigliserid. Hobi minuman bersoda. Itu juga harus ditinggal. Mie instan. Ini juga tidak boleh bagi trigliserid. Kalau divonis trigliserid, mie instan tinggal. Itu bukan makanan kita. Itu makanan bagi jatah orang yang tidak mempunyai trigliserid dan tidak mempunyai darah tinggi maupun diabetes. Yang terakhir adalah kulit ayam. Begitu kita dibelikan oleh istri ayam, maka pesan kepada istri, "Wahai Dinda, jika kamu memasakkan saya, gorenglah ayam itu tanpa kulit. Abang kan lagi trigliseridnya tinggi." "Siap bang," kata si istri. Maka keharmonisan rumah tangga dan menjaga kesehatan suami betul-betul teratasi. Mari kita akan belajar cara membuat resep trigliserid. Ambil satu laos merah berukuran 7 cm, dipotong-potong. Pala 2. Temulawak, ini untuk perbaikan hatinya, Bu. 1. Blimbing wuluh 5. Bagi mereka yang tidak mempunyai gangguan pada lambung. Jika ada gangguan pada lambung, berarti ini bisa diganti dengan pace. 1 pace. Buahnya ya, Pak. Buah. Kemudian ketika kita istri memasakkan kita dengan lombok yang gede itu namanya apa sih? Yang ada bijinya. Lombok apa? Ada lombok keriting, lombok hijau gitu ya. Nama lomboknya itu ya. Nah, lombok yang besar dan berbanyak bijinya, pesan kepada istri, Din itu Dinda, jika kamu masakkan saya dengan lombok yang besar dan bijinya banyak, janganlah bijinya itu diikutkan untuk memasak. Buang saja, bersihkan saja bijinya. Kenapa bang? Karena bijinya itu bisa untuk dijadikan resep trigliserid. Maka ambillah biji lombok sebagai campuran tadi. Cabe teropong namanya. Ya, bijinya. 2 cabe. 2 cabe ambil bijinya, kemudian diikutkan rebusan tadi. Ada laos merah, pala, temulawak, blimbing wuluh. Hancur, Bu. Trigliserid setinggi apapun juga, dengan pasukan-pasukan ini tadi, rombongan penggempur ini tadi, hancur. Keluarlah dia melalui BAB. Terjadilah kita banyak BAB. Dan BAB-nya menjadi encer. Banyak mengeluarkan itu, dia membawa lemak. Tuh. Resep Hasan Sabila kan jitu sekali, Bu. Kemudian dibuang, trigliserid turun. Begitu trigliserid turun, gula ikut normal. Begitu gula normal, diikuti dengan tensi menjadi normal. Leher yang tadinya kencang menjadi sehat kembali. Itulah resep Hasan Sabila, Bapak dan Ibu. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Hasan. Baik, tadi airnya berapa ya Pak ya yang untuk ini? Berapa gelas jadi berapa ini? 6 gelas jadi 3. 6 berarti pagi, siang, dan malam. Iya, baik. betul. Keluarga sehat, kita tadi sudah mendapatkan resep mengenai trigliserid. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.